Pernahkah kalian mendengar tentang seorang jenderal yang namanya mengguncang istana Kaisar Romawi, yang membuat pasukan Persia bergidik hanya dengan kabar kedatangannya? Seorang lelaki dari suku Quraisy yang dulu memimpin pasukan melawan Rasulullah, tapi akhirnya menjadi salah satu pembela Islam paling luar biasa sepanjang sejarah. Inilah Khalid bin Al-Walid, sang pedang Allah yang tak pernah terkalahkan, yang mencetak lebih dari 100 kemenangan militer dan menjadi mimpi buruk bagi kekuatan super dunia kala itu. Dalam video ini, kita akan menyelami kisah heroiknya dari masa jahiliyahnya hingga menjadi panglima Islam yang disegani. Pertempuran demi pertempuran, strategi jeniusnya, dan akhir hidup yang menggetarkan hati. Khalid bin Walid lahir dari keluarga bangsawan Quraisy, Bani Makhzum. Ia tumbuh sebagai kesatria sejati tangguh dalam berpedang, memanah, dan strategi. Tapi, ia bukan Muslim. Justru, ia termasuk orang yang paling keras memusuhi Nabi Muhammad. Dalam Perang Uhud, ia melihat peluang besar ketika pasukan Muslim lengah dan meninggalkan posisi di Bukit Pemanah. Khalid memimpin pasukan berkuda Quraisy memutar dari belakang. Pasukan Islam porak-poranda. Banyak sahabat gugur, Khalid bangga. Tapi di sanubarinya muncul tanya, kenapa Muhammad tak pernah kalah total? Siapa dia sebenarnya? Waktu terus berlalu, hati Khalid mulai goyah. Ia melihat Islam bukan sekadar keyakinan, tapi kekuatan moral, spiritual, dan kemanusiaan. Di tahun ke-8 Hijriah, Khalid akhirnya menyerah, bukan pada pedang, tapi pada kebenaran. Ia datang ke Madinah dan Rasulullah menyambutnya. Segala puji bagi Allah yang telah membimbingmu, wahai Khalid. Aku melihat di dirimu cahaya dan kekuatan. Sejak hari itu, sejarah berubah. Khalid tak lagi menjadi musuh Islam. Ia menjadi perisai dan pedang Islam. Perang Mu'tah. Inilah ujian pertama Khalid setelah masuk Islam. Pasukan Muslim hanya 3.000 orang. Sementara pasukan Romawi Bizantium lebih dari 100.000 prajurit. 3 panglima Muslim gugur satu persatu. Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah. Saat itulah panji Islam jatuh ke tangan Khalid bin Walid. Ia bergerak cepat, mengatur ulang formasi, mengganti posisi pasukan sayap kanan dan kiri untuk mengecoh musuh, menciptakan ilusi bahwa bala bantuan baru telah datang. Dalam kondisi tak seimbang, Khalid berhasil menyelamatkan pasukan Muslim dari pembantaian total dan mundur dengan strategi jenius. Ketika berita ini sampai ke Rasulullah, beliau berkata, sekarang panji perang dipegang oleh pedang Allah, dan Allah memberikan kemenangan padanya. Ketika kaum muslimin kembali ke Makkah tanpa pertumpahan darah besar, Khalid memimpin salah satu pasukan utama dalam Fathul Makkah. Tapi ujian belum selesai. Dalam Perang Hunain, pasukan Muslim awalnya terpukul, tapi Khalid tetap tegak di garis depan. Membalik keadaan, ia terluka parah. 9 luka pedang, tombak, dan panah bersarang di tubuhnya. Tapi, ia tak menyerah. Dari sinilah, Khalid dikenal sebagai panglima yang tak kenal takut. Bahkan dalam luka, ia tetap berdiri sebagai tembok Islam. Setelah Rasulullah wafat, dunia Islam bergetar. Banyak kabilah murtad. Muncul nabi-nabi palsu seperti Musailamah Al-Kadzab. Abu Bakar menunjuk satu nama untuk menumpas pemberontakan, Khalid bin Walid. Dalam Perang Yamamah, lebih dari 1.000 sahabat syahid. Tapi Khalid tak mundur. Ia menerobos barisan, membunuh Musailamah dengan tangannya sendiri bersama Wahsy. Ia membuktikan bahwa Islam bukan akan mati bersama wafatnya Nabi, tapi terus hidup melalui darah dan perjuangan para pejuangnya. Ini puncak kejayaan Khalid. Perang Yarmuk, pasukan Romawi lebih dari 200.000 orang. Muslimin hanya sekitar ke-40.000. Tapi Khalid tidak gentar. Ia membagi pasukannya dalam formasi fleksibel. Ia berkeliling memompa semangat. Ia tahu betul, moral lebih penting dari jumlah. Strategi perang Khalid. Khalid tak hanya kuat, tapi juga jenius. Beberapa taktik terkenalnya, penyergapan ganda, memancing musuh, lalu mengapit dari 2 sisi. Ilusi perkuatan, mengganti baju pasukan agar musuh mengira ada pasukan baru. M. Gerak cepat. Perjalanan dari Irak ke Syam dalam hitungan hari, mengatur ulang formasi di tengah pertempuran, sangat langka di masa itu. Ia adalah arsitek kemenangan, bukan hanya prajurit. Tapi, meskipun telah bertempur di ratusan medan perang, Khalid bin Walid meninggal, bukan di medan jihad. Di akhir hayatnya, ia menangis dan berkata,
Aku telah mengikuti lebih dari 100 pertempuran. Tak satu pun luka membunuhku. Dan kini aku mati, seperti unta tua di atas ranjang. Ia kecewa, bukan karena takut mati, tapi karena tak gugur syahid seperti impian terdalamnya. Ia dimakamkan di Homs, Suriah. Di atas makamnya tertulis di sini, berbaring pedang Allah yang terhunus. Khalid bin Walid bukan nabi, bukan juga sahabat awal, tapi keimanannya, keberaniannya, dan pengorbanannya membuat namanya abadi dalam sejarah Islam dan dunia. Ia membuktikan bahwa masa lalu yang kelam tak menentukan akhir, bahwa seseorang bisa bangkit dan menjadi pahlawan kebenaran. Jadi pertanyaannya, untuk kita semua, apa yang akan kita wariskan setelah ajal menjemput? Apakah kita akan dikenang karena ketakutan dan keraguan, atau karena iman, keberanian, dan perjuangan seperti Khalid bin Walid? Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar semangat para pejuang Islam bisa terus hidup di hati kita semua. Sampai jumpa di kisah pahlawan Islam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.